terkait dengan SE Satgas nomor 4 tahun 2022 terkait dengan pengendalian lalu lintas hewan, produk hewan dengan menggunakan zonasi. Kita melihat terbagi untuk pulau, itu ada yang kita namakan pulau hijau dengan tidak ada kasus PMK di dalam pulau itu. Kemudian ada yang namanya pulau zona merah dengan adanya kasus PMK di dalamnya. Kemudian dari pulau ini kita juga membagi dalam kabupaten, ada zona hijau, kabupaten yang tidak ada kasus di dalamnya. Kemudian ada zona kuning adalah kabupaten yang belum tercatat kasus PMK tetapi ada di zona merah. Itu adalah merupakan zona kuning. Kemudian ada zona kabupaten zona merah adalah kabupaten yang ada kasus PMK. Kita klasifikasi untuk hewan dan produk hewan ini. Hewan kategorinya adalah hewan yang rentan PMK adalah hewan yang sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi merupakan hewan yang berkuku genap. Kemudian juga hewan-hewan ini yang ada di lokasi konservasi. Kemudian ada produk yang kita namakan adalah produk segar, yaitu adalah bisa berupa daging, kemudian susu segar, kemudian juga kulit mentah, termasuk juga kulit garaman di dalamnya. Kemudian juga yang kita namakan produk olahan. Produk olahan ini ada berupa susu yang sudah dilakukan pengolahan, kemudian daging yang sudah diolah, termasuk kulit, diantaranya adalah kulit pickle ya. Kemudian ada kulit jadi, ini yang sudah dapatkan produk-produk olahan. Secara khusus kalau kita lihat ya, untuk kabupaten yang daerah hijau, dia bisa melintas di semua daerah, baik zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Tetapi untuk kabupaten yang zona merah itu tidak dapat masuk ke lokasi yang kabupaten zona hijau, tetapi diperbolehkan masuk ke zona merah, tetapi ada persyaratan-persyaratan di dalamnya. Nah, ini yang terkait dengan persyaratan ya. Untuk kabupaten, untuk persyaratan lalu lintas hewan rentan PMK dari zona hijau, kabupaten zona hijau ke kabupaten zona hijau yang lainnya dipersyaratkan masa karantina dalam 14 hari, bisa di IKH ataupun di kandang peternak dengan pengawasan dokter hewan berwenang. Kemudian juga dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan uji ELISA atau menggunakan PCR, itu dengan menggunakan adjustment sampling dengan prevalensi 10%. Paling mudah menghitung adjustment sampling ini kalau jumlah sampelnya hewan itu adalah 100 sampai 2000, itu yang diambil 25 sampai 29 sampel. Nah, kemudian untuk daerah kabupaten merah itu diperbolehkan masuk ke zona kabupaten merah, tetapi dengan persyaratan ya, dari peternakan yang mempunyai biosecurity yang ketat. Nah, kemudian juga dilakukan pengawasan secara rutin, sampel rutin terkait dengan bebas PMK. Nah, kemudian untuk peternakan yang lengkap ini didapatkan dari dinas setempat untuk memberikan peternakan itu berasal dari daerah yang biosecurity ketat. Kemudian juga dilakukan pengujian sampel PMK secara rutin. Begitu juga dengan produk ya. Untuk produk itu dari zona hijau boleh dilakukan di zona hijau, tetapi tidak juga masuk ke zona merah. Tetapi untuk zona merah dia bisa masuk ke zona merah tetapi dengan persyaratan seperti dengan melakukan desinfeksi pada alat angkut, itu yang bisa dilakukan. Dok Sandra ini, Dok Sandra kan dari karantina Makassar ya, tentunya
terkait dengan kekhususan di Sulawesi Selatan, baik untuk hewan dan produk segar ya, itu diperbolehkan masuk ke Sulawesi Selatan, tetapi tidak boleh produk ini, hewan rentan PMK dan produk hewan segar ini keluar dari Sulawesi Selatan. Begitu juga dengan produk olahan ini mempunyai kekhususan untuk Sulawesi Selatan, itu diperbolehkan untuk masuk dan keluar. Nah, memang untuk Sulawesi Selatan baik hewan rentan PMK ataupun dengan produk segar itu dari daerah lain itu bisa masuk ke Sulawesi Selatan, tetapi dengan persyaratan yang tadi saya jelaskan, baik dengan dari zona hijau masuk ke zona hijau itu dengan perlakuan pengujian untuk hewan rentan PMK dengan adjustment sampling prevalensi 10%. Kemudian terkait dengan produk ya, dari pangan segar dari lokasi lain itu juga bisa masuk, tetapi secara khusus kita juga berharap ya Sulawesi Selatan cepat bebas, sehingga memang untuk hewan rentan PMK dan untuk produk segar dari Sulawesi Selatan itu tidak diperbolehkan. Tentunya SE ini juga akan dinamis ya, terkait dengan pelaksanaan SE nomor 4 tahun 2022, tentunya nanti akan sama-sama dievaluasi. Kita semua menjadi bagian tim Satgas nasional PMK. Kita berharap untuk Sulawesi Selatan tidak ada kasus ya di kabupaten, dan tentunya pelaksanaan vaksinasi akan lebih akan dilakukan tentunya ini juga membutuhkan kerjasama sinergitas dari kita semuanya, baik dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi, dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten. Sulawesi Selatan sudah luar biasa juga dengan adanya tim Satgas Provinsi dan tim Satgas Kabupaten dengan bantuan TNI dan Polri. Kita yakin Sulawesi Selatan akan cepat zona zero case ya, dan tentunya kita harapkan nanti akan segera untuk hijau kembali. Demikian, terima kasih.